Jadi hari ini sudah ya? Terbang. Sebentar lah, tunggu. Baik, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini kita katakanlah ingin menyampaikan dan seperti kita ketahui bersama mengenai apa yang sedang viral atau muncul ke permukaan tentang klien kami, yaitu Atta Halilintar. Untuk itu sebelum memulai pembicaraan atau katakanlah nanti dialog antara kita, izinkan saya mengetengahkan surat kuasa yang sudah ditandatangani oleh Atta Halilintar. Terbang. Jadi perlu kami jelaskan dan kami sampaikan selaku kuasa hukum. Perkenalkan saya Kata Negara, dan juga sini rekan advokat Iksan dan maksud dan tujuan kami ingin menyampaikan sesuatu dalam jumpa pers pagi ini terkait dengan telah disebutkannya nama klien kami, yaitu Atta Halilintar. Seperti yang kita ketahui bersama juga itu sudah muncul ke permukaan penyebutan nama itu. Maka kami perlu mengklarifikasi apa yang sedang viral terkait mengenai atau terikat dengan nama dari klien kami. Sementara dari kami seperti itu, ada kata memang ada katakanlah pertanyaan dari rekan-rekan atau teman-teman wartawan, kami persilahkan gitu ya. Kasus ya. Oke, silakan. Tentang tuduhan BBV, apa tanggapan dari klien Tuduhan seperti apa? kan banyak bahwa maaf nih ya, ada dia menyebutkan ditiduri, dia menyebutkan sempat menyebutkan pelecehan dan sebagainya. Apa tanggapan dari pihak Atta? Jadi gini, terkait apa yang di mana ini yang apa terkait pelecehan ya, terkait pelecehan berdasarkan keterangan dari klien kami ini bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar adanya, bahwa apa namanya jadi si baby ini membuat cerita seolah-olah. Nah di sini kita tidak tahu kepentingannya apa di balik semua itu, gitu. Bang, bagaimana tapi dengan barang bukti? Ya, Fotonya sendiri, Bang. Buktinya apa? Foto yang mana ini? Oke, gini, dia menyebutkan ada iming-iming janji mau diajak keluar negeri, Dibuat kontrak. terus Konten. kolaborasi, Collab. terjadi mafia kencan. Ya, oke, gini Pak. Ya, saya jawab itu ya. Terkait dijanjiin collab, bahwa hal itu tidak pernah ada sama sekali, di mana klien kami ini tidak pernah menjanjikan. Nah, yang kedua terkait foto, yang bawa yang foto itu memang klien kami bertemu dan itu bersama tim, gitu, bukan berdua ya, bersama tim. Nah, untuk membicarakan mengenai collab itu tadi yang dimaksud itu, tapi tidak pernah terjadi dan tidak pernah klien kami menjanjikan bahwa mau collab sama itu, karena klien kami kan banyak pertimbangan mengenai temanya atau apalah, gitulah. Lalu mengenai permintaan foto-foto vulgar itu
bagaimana? Ada pernyataan BBV yang menyebut Atta minta foto keluarga. Fotonya kayak gimana ya? Bukti percakapan. Jadi Atta bilang ke BBV untuk mengirim Ya, foto. saya kira kan harus bisa dibedakan antara Fotonya sudah ada. dengan kata-kata. Ini yang mana? Bang, saya mau nanya ke Attanya langsung lah, Bang. Karena kan biar kita Iya, boleh aja sih, silakan. Ya, Bang, mau nanya ke Attanya langsung. Cara Atta nih sekarang apa sih yang akan dilakukan untuk membuktikan bahwa tuduhan BBV itu tidak benar? Atta, silakan bicara. Seperti apa? Tunggu. Jadi begini, klien kami ada apa ya, terkait pertanyaan yang lain baru dia mau ngomong. Tapi kalau yang menyangkut materi-materi yang berkaitan dengan dugaan-dugaan klien kami dicemarkan nama baiknya, mungkin hal-hal itu diserahkan sama kuasa hukum gitu loh. Tapi Atta tadi soal apa? Hah? Lain-lain itu, Bang. Soal apa? Ya itu kan dari pertanyaan ini dari rekan-rekan media. Ada kalau Bang, sorry Bang, justru kalau nggak diklarifikasi semakin blunder Bang. Gitu. iya, maksudnya pertanyaannya seperti apa kalau terkait yang materi Itu dia makanya perkara? simpelnya adalah benar nggak tadi tuduhan itu gitu. Iya, Tapi yang- kalau nggak tuduhan langsung yang itu jawab ya susah Bang. iya sudah saya jelaskan di sini karena kan kita tidak menutup kemungkinan akan melakukan upaya hukum terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ITE itu gitu. Jadi klien kami ini apa ya, intinya terkait yang dituduhkan itu dia menolak bahwa semua itu diduga fitnah gitu loh. Mengenai ada hal-hal yang lain mungkin yang tidak apa ya menyangkut mungkin klien kami bisa memberi tanggapan gitu. Untuk Atta sendiri ada nggak komunikasi sama BBV pribadi? Kenapa kalau misalnya nggak mau? Coba Atanya akan bicara Atau coba. mungkin ngambil kerugian apa sih minta sampai putus kontrak apakah mungkin? Nah itu nyata, itu kerugian nyatanya klien kami. Jadi terkait informasi yang dikeluarkan oleh BBV ini, klien kami ini apa sebelum ada informasi ini sudah tanda tangan kontrak dengan beberapa pihak. Nah karena permasalahan ini terpaksa kontrak itu dibatalkan, otomatis sudah timbul kerugian yang nyata. Jadi kita cerita kalau baru angan-angan ini kan sudah tanda tangan kontrak dibatalkan dengan jalan, artinya kesepakatan yang harusnya klien kami menerima pembayaran karena dibatalkan itu jadinya kan tidak menerima sesuatu gitu. Itu kan sudah ada kesepakatan, sudah di atas hitam putih gitu loh. Mungkin dari orang tua sendiri, atas sendiri gimana? Ada omongan sesuatu nggak? Ya itu tadi Atau- sedikit menambahkan ya. Jadi kerugian yang di sini kan justru yang faktor psikologis ya. Dari pihak keluarga, orang tua, baik itu sepupu, menanyakan kan. Yang terkesan seolah-olah menimbulkan citra yang kurang baik seorang klien kami ini kan Panglima ini. Ya mungkin kami sayangkan. Kak, mungkin nama penampilan hari Ya, ini. kenapa Atan tutupin nih Bang? Kenapa tutup masker? Dibuka aja coba. Maksudnya Aku ngerasa korban atau gimana? Kalau nggak benar kan nggak usah takut. Iya kalau misalnya emang Ini benar. Atta Halilintar atau bukan ya? Sama pengacaranya di ujung itu. Bisa dilihat nggak mukanya? Supaya Coba. biar media lihat. Maksudnya biar kita masih bohongin aja, Oke, Mas. kalau ngomong paling nggak benar nggak? Buka aja dulu, Mas. Buka aja lah kalau nggak bisa Bang. bicara. Iya, buka aja bukti. Dan kami Ya kalau bisa ngomong langsung aja, Tak. Langsung ya, Mas. Jangan Soalnya kan jangan. si Atta juga udah publish tuh tadi di Ya, Instagram katanya kan mau ada. lawan. Ah, Katanya mau Instagram juga lawan. benar. Kalau mau lawan ya dilawan aja benar. kalau benar ya Jangan perlu pengganti lagi itu. Bisa jadi. Atta itu kan Atta ini Atta. Dibuka aja deh ketika dia coba sama maskernya, Mas. Paling nggak kalau udah didampingin pengacara kan nggak usah Ya, takut atau ya nanti kampanye. pada waktunya, pada saatnya pasti akan dibuka. Ya, hari ini kan sudah ada pada waktunya. Ini loh, gini. Jadi begini, orangnya tidak ada sini, hanya ada pertanyaan. Bang, maksudnya jangan. Mending kita buka semua deh, Bang, ya, agendanya jangan dipermainkan gini lah. Iya, Bang, jangan dipermainkan. Undang untuk
ada klarifikasi ngomong aja bang. Satu aja. Ini bisa jadi blunder nih kalau katanya Satu aja ngomong. Maksudnya kan bukan penjahat juga, nggak harus tutup-tutupin gitu loh bang. Katanya bukan Kan dia, yakin katanya bener nggak nih ya. salah. Dia aja nggak pakai masker bang. Bang kan Ata yakin bener nih ya. Enggak, kalau emang dia nggak bisa bicara, buka aja bang. Maksudnya benar ya. Ya gitu aja. Jangan cosplay, katanya mau dibuka. Dibuka aja bang. Terkait apa? Kerugian nggak pakai keluarga gitu loh bro. Lu ngomong itu jelas. Dibuka aja kalau ngomong-ngomong dibuka aja. Masalah ini gitu. Ngomong lah bro. Biar ada kepastian rekan-rekan media ini. Katanya udah dapat semua nih bang. Pertemuan apa ya? Oh belum pernah ada pertemuan sama sekali sama. Katanya Katanya sama tim tadi ketemu bang. Itu siapa? Oh tidak terkait foto yang dituduhkan itu kan. Nah, itu kalau terkait statement ini belum pernah ada pertemuan sama sekali gitu. Nah justru itu bang, ini momennya gitu loh. Kalau Atanya nggak ngomong itu kan percuma bang. Ini kalau bro, ini kan ya lu ngomong terkait misalnya dampaknya ke lingkungan keluarga atau gimana gitu loh. Sedikit aja tak statement tak. Mungkin Ata pernah mengenal Face secara langsung kan? Tak tolong tak jangan main handphone tak. Silakan anda. Nanti dulu tak main HP-nya tak. Main PBG. Tak tunjukin ke fans-fansnya coba tak kalau misalnya kamu berani ngomong tak. Tadi katanya mau bersuara di Instagram kan bilang waktu untuk bersuara sekarang. Coba. Saya tak. Bang kita di prank kali bang ya. Bang kita di prank kali bang ya. Ini di prank. Bang ini di prank bang. Kita di prank kali bang ya. Jangan nge-prank lo ya. Konten YouTube pak. Kan mau edit di bang, bukan konten YouTube pak. Ini press con bang. Ini berita bang. Jangan buat konten ya bang ya. Kita wartawan bang, ada undang-undangnya buat kerja bang. Tim media katanya di sini. Ya lagi nunggu. Nunggu apa? Nunggu apa? Keluarganya. Apa sekalian gitu. Gitu, biar enak dong, biar keluarga juga bisa menyampaikan begitu. Nanti dulu udah harus fan. Iya. Apa nggak dibuka dulu? Sabarlah, orangnya sudah ada di sini kawan. Buka dulu aja bang. Bang, Sabar lah, orangnya kan sudah ada. Buka dulu bang. ketika tidak dulu bang. Bang orang itu siapa itu kita nggak tahu itu bang. Bang, buka hidungnya dulu deh. Ini Ata. Ya kalau cuma Bang kita siap tulis nih bang apa terjadi hari ini. Ini bisa Bang, udah gini aja deh, coba kodenya dulu jargonnya Asia. Bang. Woi, Bang. Bang. Buka. Udah buka, Bang. Ini serius nih bang. Bang bang ini kan di konten YouTube. Bang ini serius nih bang. ini kita kerja bukan konten YouTube tak ya. Tak ngomong tak. Bang yang kita bohongan bang nggak ada bang nih dibohongin kita bang. Tak ngomong tak. Maskernya nggak dibuka. Bang kita dibohongin sama kita bang. Bang, kita media, kita bekerja. Kita Nah kerja bang, bukan main-main. Bang, ini bukan main-main. Silakan dibuka. buka dulu bang nggak susah loh bang. Bang, ini bukan kartu perkosaan, tau nggak? Tarik aja napas sih. Ini kan bukan kartu perkosaan, tau nggak? Kewenangannya dia. Iya, tapi ini main-mainin kita. Kita bukan anak-anak, kita bukan main untuk dia. Abang yang buka apa? Gua yang buka nih. Iya oke bang. Kewenangan. Ya jangan. Enggak, Bang. Kita juga harus tahu kan itu beneran apa enggak. Iya coba dulu bang. Kalau tanda tangan kan udah dari tadi, Bang. Bang jujur aja kalau itu bukan Ata jujur aja. Iya, Bang. Daripada kita dibohongin, kita buat beritanya. Jadi masalah besar nih bang. Iya kan. Abang kuasa hukumnya bisa ngelakuin ngomong. Kenapa nggak bisa bujuk? Gak apa-apa, buka aja nggak usah ngomong juga nggak apa-apa. Iya buka aja nggak usah ngomong dah. Mukanya gue hilangin. Makanya di blur. Dia bukan korban pelecehan. Bang, Iya bang dia bukan korban. Abang kuasa hukum. Pelaku juga Abang bukan. tahu konsekuensinya ketika menipu kita, Bang. Gimana Bang konsumsi Bang? Bang, Ini
kan kemauannya dia. Tapi kita harus tahu juga kalau itu beneran Atta, harus ada jaminan. Saya tahu ini bukan Atta gitu loh. Oke bang, gimana cara kita tahu itu Atta bang? Buat ngebenerinnya bang. Harus ada jaminan dong bang kalau itu beneran Atta. Kan harus ada jaminan dulu. Feeling gue sih di prank nih kita nih. Bang, beneran loh bang kalau di prank. Teman-teman, awas ya. lo pada butuh berita atau mau dibohongin? Itu aja. Sebut aja ya, kita tulis aja yang ada aja deh ya. Atanya, Atta nggak hadir, Atta nggak hadir. Salah. Kita tulis aja. Atta nggak hadir, Pak. Bang, Kita tulis aja. Atta. Nunggu mamanya. Atta Nunggu mamanya, Bray. Tenang. Atas siapa dong bang? Bukan masalah sabar bang. Abang jangan kabur lah bang. Bang, jangan kabur ya bang. Abang jangan. Terus yang pakai topi siapa juga tuh? Kata Sunan tuh. ini bukan Sunannya udah gemuk sekarang. Sunan habis cukur jenggot. Siapa juga ada pak? Siapa buat Pak Sunan juga? Siapa tuh ya? Enggak aja. Bang, nggak usah ngomong. Nggak usah ngomong. Buka aja. Ya. Apa hubungannya pengacara Jadi ditutupin? gimana ini mau kerja apa Ikutan enggak? aja, Bang. Ya Allah. Gimana lo mau dibohongin? kamera belum datang. Iya, ini kan orang Atanya belum ada. Itu mana mau dibohongin? sama anggotanya sudah dipergi jemput. Bang, lah sambil nunggu itu dibuka dulu dong siapa tuh? Lagi ini Bang. Ya lah, ya udah. Ya udahlah bang, bener nih ya. Ini kali ini. Ya udah. Nah, mungkin buka kita cabut ya. Mungkin Atanya seneng diberitain. Yang sebenar-benarnya. Jangan. Tapi ada buktinya nggak bang? Dari Bang. Ini tuh pelecehan terhadap profesi wartawan. Ya betul. Enggak bener Bang. Coba bang, buka dulu bang. Bagian dari Bang, kalau ini bohong, kebohongan lo bang. Kebohongan lo bang, penipuan Bang, kalau bang. beneran prank bisa kita laporin juga loh bang. Scroll terus aja Bang, biar tahu Ya. kayak gimana. Ya ini mah kalah sama Baby Faye dah. Ketika kita nayangin ini pembohongan publik bang. Bahwa kalau itu bukan Atta bang. Kalah dah sama Baby Faye dah. Baby Faye udah preskon tuh bang. Gimana bang? Mau nggak bang? Baby Faye udah preskon. Baby Faye udah preskon ya. Udah. Iya. Atta namanya udah jelek, Bang. Kalau ini naik bukannya Atta Malah jelek loh bang. Atta halu yang ini Atta. Emang maunya gitu, serah aja. Ya bubar. Ya bubar ya. Bang kita bubar loh bang kalau nggak dibuka. Jadi nggak ada isinya nih. Bubar. Ada bang. Atta nggak hadir, ngebohongi. Bohongnya awak media bang. Gitu aja terus bang. Weh, jadi silahkan. Setelah yang bikin Baby Faye, apa dibikin sama dia? Oke. Bang, gila. Apa Bang? Kasih waktu 5 menit. 5 menit ya. Datang. Hitung ya, hitung 5 menit Pihak ya. kerabatnya akan datang. Matanya bukan Atta loh. Kita juga. Bukan Atta ya? Walut lu ngefans ya. Iya, lo kan ngefans subscribe. Kalau kan out sekarang ya. Jadi tahu ya. Ya berarti beneran bukan dong. Atta lah. Mana buktinya? Bang, gua kasih duit 1 juta kalau itu bukan Atta. Gimana? Ayo. Gua serius, kalau itu bukan Atta, lu bayar gua 1 juta. Gimana? Udah. Deal. Ayo bang. Bang ini live tuh. Lupa bang ini live loh. Ada live loh. Yakin. Ada yang live nih. Bang live ya. Kok banyak bang? Sahabat dekat kamu. Iya, bersahabat. Sahabat yang ngedain, sahabat yang ngedain. Siapa? Ini aja baru datang ya kan? Ayo cabut woi. Lu mau aja dibohongin. Nah tuh, Datang kan? Bohong kan? beneran nih. Tuh bohong kan berarti kan? Biasa. Yang mana semua? Ini Atta nih. Ini Meli nih. Apa mau bilang prank nih? Bang nggak lucu bang, nggak lucu ah. Mau bilang Nggak prank nih. lucu ah, nggak lucu. Lucunya bang. Bang nggak lucu bang, nggak lucu. Nggak kena. Penipuan nih bang. So ini tak kalau prank habis beli makanan dulu buat Nggak boleh. Soalnya teman-teman media banyak
gangguin rumah aku, jadi aku sekarang akan bikin ini aja. Langsung aja tak. Langsung. To the point. Udah, langsung aja deh, langsung. Siapa yang mulai? Oke, Atta, terkait tuduhan baby face terhadap Atta, apa tanggapan Atta? Ya kalau saya bilang sih banyak yang tidak benar ya. Banyak yang tidak benar dari berita ini. Dalam hal apa yang tidak benar menurut Atta tuduhan? Banyak hal sih. Apa yang Di breakdown aja Pak, yang nggak benar yang mana? Nah gini, perlu teman ketahui ya bahwa ini kan tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan upaya hukum yang keras, ya. Jadi artinya mungkin saja kita tidak bisa buka semua karena untuk kepentingan nanti pelaporan polisi kita nanti. Jadi mungkin kalau dibilang breakdown detail itu tidak memungkinkan. Tapi kalau kira-kira apa dan bagaimana ya silahkan. Nanti ada tanggal mainnya yang kita jelasin ke teman-teman media semua. Sudah ada upaya. Sudah ada yang kami lakukan, yang udah kami persiapkan juga. Atas sendiri kenal nggak sih dengan sosok BBD secara pribadi? Pernah ketemu sebelumnya? Saya pernah ketemu. Dalam rangka apa tuh? Dalam rangka kita memang ada meeting untuk kolaborasi. Cuman memang memang YouTube kan ini sudah sekitar yang dia cerita ini kan sudah sekitar 8 bulan yang lalu ya. Nah 8 bulan yang lalu ini saya juga udah gak terlalu ingat bagaimana sih percakapannya. Yang pasti saya waktu itu ada meeting untuk kolaborasi YouTube yang akhirnya memang karena penonton saya ini walaupun 60-70% orang remaja sampai dewasa, tapi kan 30% ada anak-anak. Yang saya sangat memikirkan konten itu cocok nggak sih buat anak-anak gitu loh. Menjaga juga gitu. Jadi kita tidak mencapai kesepakatan untuk bikin konten. Tapi menjanjikan nggak sih membuat ada janji kan tadi? Screenshot percakapan dia ya sama Atta itu gimana? Percakapan Wah, kalau itu saya lebih bingung lagi. Saya mau bilang malah kok aneh percakapan kayak gitu. Saya bilang tidak benar lah. Saya juga aneh kayak bagaimana ini semua bisa ada gitu. Saya juga bingung gitu. Yang soal katanya permintaan foto vulgar itu benar nggak? Tidak benar. Saya bingung sama chat-chat yang ada. Makanya dari kemarin sebelum dia menyebut nama saya tidak mau ngomong dulu ke berita media karena saya juga nggak mau kepedean gitu. Jadi saya menunggu momen dia menyebut nama saya, baru saya akan buka suara dan klarifikasi. Yang akhir motifnya apa? Nah kalau lo pikir-pikir BBP kenapa? Wah, coba Justru yang harusnya teman-teman tanyakan ke mereka. Kalau motif kan kita nggak tahu ya, maksud tujuan orang, ya pikiran orang, hati orang mau apa, bagaimana kita nggak bisa jawab karena itu bukan kita ranahnya. Dia nggak sebatas keluar dari pihak BBP sudah menayangkan somasi ya, benar ya? Dia pernah menayangkan somasi ke pihak. Gini, perlu diketahui bahwa pihak mereka melayangkan somasi bukan dari awal. Pihak mereka melayangkan somasi karena saya yang minta. Kalau memang ada peristiwa, ya sesuatu peristiwa, udah gitu sudah ada kuasa hukum, kenapa nggak lempar somasi ke kita? Kenapa nggak laporin kita? Kenapa nggak gugat kita? Ya, di awal itu tidak ada somasi. Jadi somasi itu muncul karena kita yang minta. Kalau memang benar silakan somasi kita. Atau itu hanya panjat sosial Pak? Perlu digarisbawahi bahwa dari awal somasi itu tidak pernah ada. Pertanyaan yang tadi. Bang, itu apakah hanya untuk pansos, panjat sosial? Untuk si BBP bisa eksis? Bisa dijawab nggak? Nah, itu tanyanya ke sana. Ya sekalian di sini biar jelas gitu loh, clear. Ya, tanyanya ke sana bukan ranah kita untuk menjawab. Nah, biasanya kalau lo mau kolaborasi sama orang nih, itu tahapannya gimana sih? Ya pasti kan kita bisa lewat telepon kita tanya dulu konsepnya gimana. Bisa juga kita bertemu dulu. Misalnya kita bertemu seperti apa kolaborasinya dan kita juga tanya konsepnya apa. Kan saya juga membangun channel saya ini tidak sebentar ya. Yang umur channel saya ini udah 5 tahun dan saya sangat menjaga. Saya harus melalui meeting-meeting yang serius dulu untuk memastikan konten itu bagus dan bagus buat channel saya begitu. Jadi nggak sembarangan milih cewek, lu cakep nih, gue kolaborasi sama gue. Tapi saya terbuka untuk collab sama siapapun. Tidak harus, oh dia subscribernya harus banyak atau dia harus seperti ini, harus seperti ini, tidak. Jadi karena kalau banyak yang tanya bang kok mau collab sama DJ, saya juga adalah lagi belajar banget tentang DJ dan saya juga banyak manggung di acara DJ dan saya juga DJ dan saya banyak kolaborasi dengan DJ Indonesia bahkan DJ internasional, konten untuk promosi lagu, untuk bikin lagu dan lain-lain. Tapi ya menurut saya
saya terbuka buat siapa aja. Tapi pas pernah nggak sih ngejanjiin orang gitu? Yang memulai untuk membuka kolaborasi terhadap BBV. Enggak sih. Mungkin bisa ceritain awalnya seperti apa? Awalnya kan saya bilang ini udah sekitar 8 bulan yang lalu ya. Udah setengah tahun lebih yang lalu, ya saya juga udah nggak tahu tuh awalnya kayak seperti apa. Tapi yang saya ingat itu dia yang saya cuma mau bilangnya simple sih, kayak saya biasa banget meeting sama orang misalnya di mana gitu. Dan saya sering banget gerbek kamar hotel, gerbek apartemen, gerbek banyak lah tempat-tempat yang bisa saya bikin kontennya ini apa sih yang menarik dari orang ini gitu kan. Tapi yang saya bingung tuh anehnya tuh pembicaraan orang dan mengarahkan opini ke saya seperti ini saya buruk, seperti saya yang melakukan hal buruk gitu loh. Dan kalau misalnya teman-teman lihat kan saya juga kalau meeting tuh saya nggak pernah sendiri gitu, saya bareng sama tim saya, sama orang saya gitu. Artinya saat itu Atta sempat masuk kamar hotel WBV karena pas bukan bicara kamar hotel sih, memang kita selalu cari tempat meeting yang private karena kan biar nggak ada orang-orang mungkin yang melihat ataupun planningnya seperti apa. Aku sering banget sih meeting, bahkan meeting sama Bang Sunan aja aku sering banget di hotel. Berarti itu di kamar hotel itu ya, Tanya? jadi saat itu Atta ada di kamar hotel itu ya? Bukan, dia lebih kayak tempat private. Ya bisa dibilang ada seperti kamar, tapi kalau yang aku lihat nih dari berita kan kayak aku tuh di situ melakukan sesuatu pelecehan. Malah aku tidak melakukan pelecehan apapun. Mengenai WA? Itu 8 bulan yang lalu apa? Itu foto 8 bulan, ya udah setengah tahun lebih yang lalu, dan saya cuma sekali ketemu dia. Tapi kalau soal WA sendiri gimana chat WA? Tadi kan Atta bilang nggak tahu. Itulah yang saya bingung kan, ini kenapa kasus dari 8 bulan yang lalu, kenapa sekarang tiba-tiba diangkat dengan cerita yang aneh-aneh yang saya sendiri nggak ngerti gitu. Nggak, tapi sebenarnya komunikasi by WA itu betul. Tidak betul. Yang benar ada WhatsApp itu nggak benar. Itu bukan WA sih. Yang saya lihat sih itu kayak Line, Telegram, yang ya mungkin teman-teman yang ngerti dunia Line dan Telegram ya ngerti lah. Tapi atas sendiri pengguna Telegram bukan sih, Pak? Saya tahu semua sosmed itu, saya tahu semua chat-chat itu, tapi aplikasi-aplikasi chat itu saya tahu, tapi nggak semuanya saya pakai gitu. Bisa dirangkum nggak terkait dengan proses dari awal, bagaimana bisa ketemuan, lalu ada chat, ada foto-foto sampai dengan saat ini, dan juga dari pihak kuasa hukum bisa tidak merangkum semuanya untuk menjadi berita dan konten yang menarik, kurang lebih seperti itu, bisa dijawab dari awal pertemuan sampai dengan sekarang heboh di media ini sehingga masyarakat bisa mengetahui. Mohon penjelasan. Oke. Mungkin dari Bang Sunan apa dari saya? Apa dari apa? Jadi gini, kami mencermati, kami melihat juga ada sosok yang muncul ya, yang mengaku sebagai adiknya si Imba, nah, mengaku bahwa dia menjadi saksi. Silahkan ditanya sama Atta, pada saat si Imba itu bertemu dengan Atta, apa ada sosok laki-laki yang mengaku adiknya? Itu yang saya nggak ngerti gitu. Saya bahkan nggak kenal siapa adik, dan saya nggak pernah lihat muka adik itu gitu. Saya nggak pernah yang dia bilang, yang tadi kata Bang Sunan dia saksi, saya nggak melihat apa-apa, tidak melihat muka dia pun saya tidak lihat. Jadi kalau saya cerita seperti yang saya cerita tadi, ini 8 bulan yang lalu, dan itu ya kita mau meeting kolaborasi, dan habis meeting ya udah pulang. Nah, ini artinya hati-hati ya, hati-hati orang yang mengaku-ngaku sebagai saksi ya, karena ini negeri hukum. Ya. Kami selaku tim kuasa hukum akan mengkaji lebih dalam lagi apakah ini bisa diduga dengan kesaksian palsu untuk menggiring atau membangun opini buruk terhadap Atta ya, karena Atta sudah sampaikan nih sekarang secara terbuka bahwa Atta tidak mengenal dan Atta tidak pernah melihat sosok laki-laki yang dikatakan adiknya ya, nggak ada ya Pak. Jadi intinya Pak, hati-hati. kan menuduh lu maaf nih setelah bercinta dengannya gitu. Itu berarti sangkalan dari lu nggak pernah terjadi itu Pak? Tidak pernah. Nah ini kan nama lu udah terlanjur jelek ya, karena dia udah menyebutkan nama lu semalam. Nah langkah yang lu lakukan apa sih untuk membersihkan nama lu dan menangkal tudingan itu? Itulah kenapa ada tim-tim hukum yang hebat-hebat di sini, adalah untuk kenapa bisa tuduhan dan pencemaran seperti ini yang saya dapatkan gitu. Apalagi ini kerugian saya bukan kerugian biasa, saya juga mengalami kerugian material, banyak deal-deal brand, banyak sekali hubungan-hubungan bisnis yang
yang dibatalkan, yang rusak gara-gara ini, yang mestinya tadi udah jadi, udah kontrak tapi semuanya buruk dan rusak itu menurut aku cukup miris. Dan bagaimana keluarga aku ya kan yang dengar soal ini semuanya juga ikut terpuruk, adik-adik aku yang kecil, apalagi aku nggak mau sampai mereka dengar berita-berita kayak gini. Dan ini menurut aku sudah sangat mengganggu, yang dari kemarin mungkin kita diemin, lama-lama kok makin gitu loh. Jadi apakah ini Berapa sih kita kerugian sendiri? Berapa sih kita total kerugian kurang lebih? Jadi gini teman-teman. Satu hal yang pasti, kami atas nama klien kami Atta Halilintar akan melakukan upaya hukum untuk itu. Konkretnya apa? Saat ini sedang kami pelajari. Kapan waktunya tepatnya kami akan menginformasikan ke teman-teman sekalian dalam waktu apakah dekat. bisa tidak Pak terkait dengan pertemuan antara Atta Halilintar dan PBB atau dengan kuasa hukumnya sehingga dikonfrontir untuk dipertemukan dua belah pihak ini sehingga masyarakat bisa mengetahui pastinya benar atau tidaknya, karena kalau menurut pengakuan secara terpisah kampus jauh lebih berbeda kalau bertemu langsung. Kurang lebih tanggapan dari Bang Atta dengan kuasa hukum. Terima kasih. Saya sudah mengajukan, ya, saya sudah mengajukan kepada pengacara daripada Mbak itu, ya, kebetulan rekan juga Pak Yanwar, saya sudah ajukan. Ayo kita duduk ketemu. Saya bilang, Anda punya bukti apa? Ya kita duduk aja ketemu. Namun demikian, sampai detik ini tidak ada respon yang baik. Artinya, ayo kita sama-sama duduk ketemu. Kalau ada respon yang baik dari awal berita ini muncul, pastilah kita udah duduk bersama. Berarti dari pihak Atta dan kuasa hukumnya sudah membuka ruang ya? Sudah membuka ruang. Untuk menyelesaikan. Kebetulan saya membangun komunikasi via WA, jadi artinya semua tercatat, tertulis, gitu ya. Tanggal berapa saya membangun komunikasi untuk duduk bersama ketemu. Namun demikian seperti apa respon? Sorry tak, soal foto tadi ya, itu berarti penegasan lagi dong. Itu berarti fotonya diambil kapan, oleh siapa, waktu kapan, habis ngapain? Gitu. Ya nggak tahu, itu kan memang aku lagi meeting aja gitu. Sama baby. Iya. Berdua aja. Berdua aja. Sama tim aku juga. Ada tim aku juga. Ya, total berapa orang di ruangan itu, di kamar itu? Enggak, pokoknya aku datang ke situ sama tim dan memang kita meetingkan beberapa orang lah. Saya juga belum terlalu ingat berapa orang. Ya, nanti pada saat itu ketemu BWP di ruangan itu membicarakan soal konten atau seperti apa sih? Ya pertamanya basa-basi, baru konten. Kan biasanya kita sebelum konten kita basa-basi dulu apa sih yang mau dibikin, gimana sih kehidupan lo gitu. Atas sendiri sadar nggak sih kalau waktu itu gambarnya diambil oleh BBV? Karena kan harusnya tidak sadar, sama sekali tidak sadar dan saya tidak tahu gambar itu diambil. Jadi di sini perlu saya tegaskan, makanya dari pertanyaannya rekan-rekan media ini kami patut diduga begitu bahwa ada motif lain di balik langkah-langkah apa yang telah dilakukan BBPI terhadap klien kami, gitulah. Ya. Atau pernah merayu ya? Silakan sebutkan. Nah, berarti pada saat itu biasanya kan kalau YouTuber lu sendiri kan punya dokumentasi kayak gitu juga kan. Nah, si BBV itu punya tim yang dokumentasi juga atau tidak? Nggak tahu sih ya kan, apalagi itu kan baru meeting ya. Meeting itu kan kita konsepnya seperti apa. Mungkin dia mau bikin kontennya seperti apa, saya seperti apa, cocok nggak di channel saya gitu loh. Memang waktu itu saya lagi collab sama beberapa DJ, tapi nggak sampai, saya nggak tahu sampai dia foto diem, saya juga nggak tahu ada foto itu. Dan menurut saya ini sangat merugikan banget. Ini aja. Sekarang saya tanya balik, dari pihak mereka punya nggak foto yang mengindikasikan atau menandakan bahwa apa yang mereka sampaikan mengenai adanya, mohon maaf, hubungan intim, ada nggak gitu loh? Kalau nggak ada nggak usah cerita, karena ini bisa menjadi cenderung bertendensi fitnah, ya. Nggak bisa orang mengaku, wah saya berhubungan sama Atta seperti layaknya suami istri, maaf, ya. Tapi cuma ada fotonya Atta masih dengan pakaian lengkap apa, jadi nggak usah ngomong ke sana kalau memang nggak bisa atau nggak punya buktinya. Kalau punya buktinya silakan tampilkan. Apakah klien saya dalam keadaan tidak berbusana, ya, ataukah dia juga dalam satu ruangan tidak berbusana. Jadi artinya jangan orang foto ya seperti ini, foto terus bisa bicara seolah-olah kayak mereka sudah melakukan sesuatu. Ingat, ini bisa bertendensi fitnah dan fitnah itu ya bisa berdampak hukum. Gitu loh. Jadi apa yang mereka sampaikan, mereka harus buktikan. Gitu loh. Kalau perlu silakan lapor polisi. Jangan berbicara di media yang tidak ada buktinya. Kalau bukti foto yang masih mengenakan busana terus tapi ceritanya atau bicaranya bahwa dia sudah melakukan ini itu sama Atta, itu kan sama juga menebar sesuatu yang berita yang tidak benar gitu.
Ya, jadi saya ingatkan sekali lagi, ya, tolong jangan bicara yang tidak ada buktinya. Gitu loh. Kalau bicara ada foto, ya emang ketemu kan sudah diakui sama Atta. Ketemu. Mereka ketemu memang. Atta bukan tidak mengakui tidak ketemu, tapi foto tersebut yang diumbar-umbar ke media tidak menggambarkan indikasi apapun terkait dengan pernyataan dia. Tidak menggambarkan kayak seolah-olah habis ngapain, atau lagi ngapain, atau siap-siap mau ngapain. Seperti yang katanya rekan Yanmar katakan itu menikmati apa? Apanya yang dinikmati? Menikmati pertemuan, hasil pertemuan, atau sedang menikmati kopi atau teh? Ngomong yang jelas dong. Atau justru si Baby yang lagi menikmati kan? Menikmati isu-isu yang dia mainkan ini gitu loh. Jadi kalau namanya seorang kuasa hukum, pengacara, sampaikan dengan gamblang kalau mau disampaikan. Jadi jangan menggiring opini lah, menikmati apa? Gitu loh. Jangan menggiring kayak seolah-olah mereka melakukan hubungan sesuatu ya dalam satu ruang, terus lalu ada lempar bahasa menikmati apa? Sekarang saya tantang, menikmati apa? Coba dijawab. Menikmati apa? Secangkir kopi, secangkir teh, sepotong kue, menikmati apa? Yang jelas kalau mau ngomong. Gitu loh. Nggak usah dipirit-pirit kalau mau ngomong, atau lapor sekalian biar kita adu data, adu bukti gitu. Jadi tidak ada fitnah, ya. Orang juga tidak berasumsi, aduh ini begini nggak, ini begitu nggak. Tapi tak, ketika si V ini muncul di bahas lu sempat hubungi dia kan, menanyakan maksud sampai ngomong kayak gitu. Hubungi. Saya juga buat apa saya hubungi dia gitu kan. Kan gini, tadi udah disampaikan bahwa ini sebenarnya belum disebut nama, tapi klien kami GR berarti ya. Kalau namanya belum disebut, tapi kali ini kenapa ada jumpa fair? Karena jelas orang BBP sudah menyebut nama klien kami Atta Halilintar. Dan kalau ditanya pernah dia hubungi ataupun dia pernah saya pernah hubungi atau dia pernah hubungi, ya mungkin dia nggak sempat juga kan hubungin saya, dia udah talk show di TV, udah endorse banyak, undangannya banyak. Sekarang dia menikmati kan. Justru menurut saya sih dia menikmati. Beneran sama sekali, mungkin lewat DM atau apa gitu sudah secara pribadi belum pernah. Dia nggak ada. Dari Atta ke dianya pas. Setelah kasus ini ya. Kita terkait BBB yang bilang kita dibeli Mini Cooper itu untuk meredam kasus ini, itu gimana tanggapannya Pak? Untuk apa? Minta dibeliin Mini Cooper. Itu gimana tanggapannya? Saya kalau punya duit lebih, saya mendingan beli buat orang tua saya, buat adik-adik saya 11 orang. Dan menurut saya mendingan tuh duit daripada beli mobil buat orang gak jelas, maksudnya nggak mending saya bikin buat anak yatim, buat berbagi ke orang, ke follower saya yang nggak mampu, kayak subscriber saya yang lebih membutuhkan, buat apa saya harus bagi-bagi mobil. Kalau yang keduanya amnesia, terkait yang amnesia setelah pertemuan itu akan merasa lupa terhadap setelah ketemu dengan Baby, gimana tanggapannya dibilang amnesia? Amnesia itu gimana maksudnya? Lupa ingatan maksudnya? Maksudnya kan dia nggak nyebut nama saya. Kenapa saya harus kerasan saya gitu? Kalau udah nyebut nama baru jelas. Iya nggak? Iya nggak Bang? Dia kan punya apa mungkin dia nyebut genderuwo, nyebut saya nggak tahu. Nah itu kan yang dia munculkan itu screenshotnya Line, Telegram dan sebagainya. Berarti Atta kalau tidak mengakui itu berarti bisa dibilang itu chat bikinan gitu, benar Pak? Atau gimana? Ya itu Mas yang bilang yang bukan dari mulut saya. Nanti kita lihat. Tapi nanti kita bisa dikaji lah. Tapi Atta pernah gak sih ngechat dia? Kalau dalam waktu ini ya nggak pernah lah. Nggak sebelum adanya kasus ini? Ya dulu yang urusan collab aja. Nggak pernah merayu kan? Coba merayu? Ya, terkait dengan menikmati tanda petik yang tadi disampaikan kuasa hukum. Pertanyaan konteksnya langsung. Masa pindah-pindah? Susah. Dari media mana Mas? Anda dari media mana? Tanyanya itu benar atau tidak menikmati itu? Langsung jangan di kuasa hukum, langsung di bangan. Kan tadi saya udah bilang 4 kali, 5 kali saya bilang. Saya nggak tahu menikmati apa. Cukup. Udah ya? Cukup. Sekarang lagi proses apa kemudian untuk apa sih proses hukum? mungkin nominal jadi ada kemudian putus kontrak kan hotel kan dia sendiri punya nih. Nominal berapa sih minta? Saya udah jelasin. Kerugian saya banyak. Keluarga saya, orang tua saya, nama saya, terus deal saya mungkin bisa berjumlah miliar rupiah saya rugi hanya karena seperti ini. Mungkin isu-isu seperti ini mungkin dia bisa untung, guanya rugi. Jadi menurut saya ini sangat merugikan lah buat saya dan nggak ada untungnya buat saya, dan ini
saya sedih banget sih kenapa orang-orang bisa berita-berita kayak gini bisa dimakan gitu seperti dia. Artinya lu sendiri hari ini angkat bicara udah kasarnya kompleks juga gerah dengan pemberitaan selama ini. Kita disebut nama ini, gitu loh. Itu sangat jelas itu, sangat terang benderang itu. Makanya kami tim kuasa hukum tentunya akan mengkaji, akan melakukan upaya hukum. Gitu. Sebelum juga kan katanya sudah kabar juga dari salah satu DJ selain BBP yang jadi korban ditiduri, ternyata ada DJ asal Bali banyak oleh benar nggak Saya nggak tahu lagi. Jadi gini, di sini kita ingatkan juga untuk pihak-pihak lain yang mau menunggangi persoalan ini untuk berhati-hati karena tidak menutup kemungkinan kami akan langsung melakukan upaya hukum terkait isu-isu begitu yang dimana isu tersebut akan merugikan klien kami gitu loh. Yang satu saja ini sudah dampaknya luar biasa terhadap klien kami gitu loh. Apalagi yang mau coba-coba jangan memang coba-coba gitu loh. Kita ingatkan di sini gitu. bisa dibilang oleh Ata itu menjebak dan menjatuhkan juga ya, Tak? Itu asumsi. Mas yang ngomong ya ada. Tapi Mas ini keren juga loh omongannya, maksudnya gokil juga maksud aku ya. Simpulkan aja lah, mungkin masyarakat, menurut aku masyarakat juga sekarang udah pintar. Kalau dilihat peristiwanya dari awal dia muncul sampai saat ini ya patut diduga arahnya seperti itu. Gitu. Secara materi pun ada keuntungan yang dia dapat dari persoalan ini gitu. Ah, itu kan mbaknya udah, maksud aku pinter-pinter sih wartawan-wartawan di sini, jadi aku nggak perlu jelasin ini lagi gitu, maksudnya ya biar publik lah yang melihat gitu kan, maksudnya apa tiba-tiba kayak gini, udah lama tiba-tiba cerita-cerita kayak gini, ngumbar-ngumbar, dan aku sendiri malah kasihan sama keluarganya gitu, apa dia nggak ngerasa gitu, keluarganya kan yang nonton juga, bukan hanya keluarga saya, keluarga dia gimana, katanya ibunya ada yang sakit atau saya juga kasihan gitu, apa perlu saya bantu juga ibunya berobat gitu, mana saya kasihan gitu, saya banyak yang saya menurut saya ini kenapa kayak gini. Tapi nggak jadi karena apa, Tak? Nggak jadi collab sama Simba ini? Kan saya bilang tadi sah-sah aja, wajar kalau negosiasi ada titik temu atau tidak kan satu hal yang lazim dalam hal bernegosiasi kan. Saya kan selalu pernah menjanjikan ya. Jadi kalau ada yang bilang saya menjanjikan tuh, wah itu saya nggak tahu lagi itu bahasa dari mana menjanjikan kolaborasi. Apalagi iya, apalagi beritanya karena saya menjanjikan kolaborasi nggak jadi dia di media. Saya nggak ngerti menjanjikan apa, saya nggak tahu. Apalagi barang-barang yang lain menjanjikan. Tadi ada abang bilang mobil apa, tas. Saya juga bingung ini menjanjikan apa gitu. Dan kalau menurut saya kalau misalnya nggak jadi juga itu karena konsepnya belum dapat. Saya nggak apa-apa collab sama dia, tapi konsepnya apa nih? Bisa bermanfaat nggak? Atau bisa bagus nggak? Atau bisa menghibur penonton nggak? Dan bisa aman nggak ditonton anak-anak? Ya sih, saya nggak pernah dapat pertanyaan kenapa kita nggak jadi. Nggak tahu dulu. Bang Sunan, buat langkah hukumnya, pasal-pasalnya gimana nih? Ya nanti yang pasti kita lagi kaji, ya lagi dalami karena kita juga nggak mau ambil langkah kekerasan rusuh. Yang pasti apa yang dilakukan atau kita duga dilakukan oleh pihak sana itu sangat-sangat merugikan, klien kami, baik material maupun immaterial, sanksi sosial juga, walaupun dari awal tidak menyebutkan nama, tapi ada penggiringan opini publik ya yang mengarah kepada klien kami. Untung aja klien kami ini orangnya nggak geeran, gitu loh. Jadi nggak ngerasa, makanya dari awal bukannya dia ngumpet, dia tetap kerja kok. Saya tahu dia kerja kesana kemari dia tetap kerja, tidak terganggu sebenarnya dengan yang katanya YouTuber terkenal, karena YouTuber terkenal itu bukan cuma Atta. Kawan saya Deddy Kobuser juga YouTuber terkenal. Jadi dia tidak merasa dirinya disebut, sehingga dia juga tidak terlalu menghiraukan. Maksudnya, tapi kan pasti ada saat ini proses pengumpulan bukti-bukti ya. Udah ada belum bukti-bukti yang akan diserahkan ke pihak berwajib terkait kasus ini? Ya, itu tadi saya bilang ada hal-hal yang bisa kami sampaikan, sharing sama teman-teman. Ada yang mungkin hal-hal yang belum kita bisa sampaikan. Karena harus tunggu tanggal mainnya. Ya, nanti setelah ada satu langkah konkret upaya hukum, ya nanti tentunya kita akan bagikan ke teman-teman. Atas respon orang tua terhadap permasalahan ini, atau sendiri pendapat di alhamdulillah sih orang tua saya sangat support.
adik-adik saya juga support, dan para teman-teman sahabat-sahabat online saya, subscriber saya, follower saya juga support. Ya itu lebih berarti sih dari apapun, apalagi dari keluarga dan orang-orang terdekat, dan itu yang membuat saya sampai sekarang bisa kuat dan bisa ya tetap bekerja, tetap beraktivitas, tetap berkarya, tetap melakukan banyak hal, juga punya banyak karyawan. Nah, kalau atas sendiri secara pribadi pengennya tuh si DJ itu harusnya seperti apa sih, permintaan ke publik atau gimana? Karena ini kan sudah terlanjur jauh ya. Ya ibaratnya kalau abang sekarang bilang dia harus bisa berminta maaf, kenapa dia harus udah ngejelekin kayak gini? Maaf, dampaknya sudah ke saya sudah sangat merugikan. Kenapa saya harus tiba-tiba ujung-ujung gitu? Menurut saya kan di sini sangat dirugikan. Ya, tapi nanti kita lihat ke depannya perkembangan seperti apa. Izin nanya, mohon maaf sebelumnya. Awalan tadi itu untuk apa ya, Tak? Apa? Awalan tadi pertama kali yang Ata pakai hoodie segala macam ya? Ya kalau itu sih sebenarnya tadi aku datangnya terlambat, satu. Kedua, aku memang sama teman-teman media, aku nggak tahu kenapa aku bilang kan aku tunggu nanti saatnya aku akan ngomong sama sahabat-sahabat media, tapi gangguin rumah aku juga pengen kayak lucu nih kalau teman-teman media aku prank gitu. Bagus juga buat konten mungkin nanti di TV besok. Tapi menurut aku walaupun orang serius-serius di sana ya kita tetap fun, kita tetap bikin sesuatu. Ya kan? tapi Dan mungkin tadi aku juga beli makanan buat teman-teman media, nanti di luar udah aku siapin semuanya. Tadi memang sengaja aku bikin. Tapi mohon maaf sebelumnya, kalau untuk Ata tayangkan di TV kita akan merasa malu, Tak, karena kita sudah dipermainkan sebagai media gitu. Iya, karena abang-abang gua ini tadi nggak berani buka itu Ata apa bukan gitu loh, karena kita sudah menunggu ya kan, kita sudah terpancing emosinya gitu loh. Enggak gitu juga kan maksud saya. Ini kalau udah buka juga tidak layak untuk kita gitu loh. Saya bilang tadi malam, ya kan saya bilang sama teman-teman juga malam, saya masih jauh macet, sekarang jalanan berhari-hari ini macet. Ya kalau misalnya untuk media udah ramai, saya bilang ya udahlah coba aja dulu sampai duluan ngomong. Ya kan, dia kan juga sudah menentukan surat puasa, Mas. Betul, ya. Betul. Artinya Bapak ini bicara ada legalitasnya. Betul. Bukan nggak ada legalitasnya, Mas. Betul. Ya. Cuman saya mempertanyakan bahwa kita seperti dipermainkan. Permainkan bagaimana? Iya, kita kan minta Ata untuk berstatement tadi di awal. Jadi statement nggak? Bukan yang di awal. Nah, sekarang ini statement. Sekarang statement. Sudah. Jangan dibawa-bawa serius. Ya, santai aja. Satu lagi dari kalau nggak saya pastikan ini yang terakhir dan kita nggak minta. Nggak minta diliput lagi. Oke. Ya? Dari semua yang udah lu jelasin santai tadi, aja. berarti secara tidak langsung lu menganggap bahwa si perempuan itu halu ya, atau seperti apa? Karena dari semua penjelasan lu tadi lu menganggap kan membantah semua. Berarti secara nggak langsung lu menganggap dia itu halu ya? Kalau aku sih dari Mas ngomong kayak gitu aja ya, Mas udah orang pintar, tadi bahasnya juga. Maksudnya ya apa gitu loh. Aku juga sampai sekarang aku masih bingung gitu loh. Ini kok bisa gini, kok ada ini. Aku bingung gitu. Artinya kita sangat-sangat meminta dari pihak mereka itu membuktikan secara otentik apa yang mereka tuduhkan, apa yang mereka sampaikan selama ini berhari-hari, berminggu-minggu, tolong dibuktikan. Ya, mau pakai forensik, mau pakai apapun, tolong dibuktikan. Kenapa? Soalnya ketika tidak bisa dibuktikan, maka ada hak hukum daripada klien kami untuk melakukan upaya-upaya hukum. Itu loh. Jadi ibaratnya kan kalau misalnya ada masalah kan kenapa harus ke media, kenapa nggak ke pihak yang berwajib? Ya. Gitu loh. Kenapa harus ke kita? Toh sudah pakai pengacara kan? Sudah pakai, kenapa harus? Jadi saya jadi bingung. Dan di situ saya bilang, kok kalau ke media kan berarti maksudnya kan lain. Kenapa nggak kalau dia ngerasa sesuatu, kenapa nggak merasa dirugikan? Apalagi kan bolak-balik rekan Yanwar juga menyatakan ini hal yang sensitif, Mas Sunan, hal yang sensitif. Loh, hal siapa sensitif kenapa mesti diumbar? Padahal kan saya yang mengajak, kami beritikat baik. Saya dari awal ya, saya udah bilang sampaikan, saya penasihat hukum, saya diutus sama Ata untuk ayo duduk, apa sih punya apa kalian, maunya apa kalian? Tapi kayak diulur-ulur lama, akhirnya gue nggak ngerti apa gitu. Motifnya saya nggak tahu nih apa sekarang, jadi kayak harusnya segala sesuatu yang mengandung kontennya aib itu kan segera diselesaikan dengan bicara duduk. Kalau nggak ketemu pembicaraan ya silahkan, itu sudah pakai pengacara. Pengacara Simba itu juga itu bukan pengacara baru kemarin, itu pengacara cukup juga jam terbangnya, itu kawan saya juga. Artinya kan harusnya ya upaya-upaya hukum ditempuh. Nah somasi itu pun juga karena kami yang minta, ayo dong somasi dong.
Atta nggak butuh pengacara kalau nggak ada peristiwa, nggak ada kasus. Singkat cerita, kami mohon kepada teman-teman kiranya menitip pertanyaan kepada rekan sesama advokat, gitu ya, kuasa hukum dari sana, rekan advokat Yanuar, tolong kira-kira diperjelas gitu, secara terang dan jelas apa yang dimaksud dengan menikmati, gitu ya. Kita ya kami titip. Ya sama mereka harus buktiin. Ya, tolong dititip apa yang dimaksud dengan menikmati itu. Karena kalau mereka nggak bisa buktiin, jatuhnya fitnah. Bilang sudah pernah begana begitu sama Atta, buktiin dong. Ingat loh, ini udah di media loh, sudah publikasi loh. Sudah mencemarkan nama baik orang. Atta kenal sama Baby berapa lama? Kenal sama Baby V berapa lama? Sekali ketemu 8 bulan yang lalu. Iya, 8 bulan. Setelah itu ada pertemuan lagi atau komunikasi? Saya nggak ada dari dia. Dan menurut saya gini ya, kalau sesuatu itu sensitif, dia mestinya ngomongnya ke pihak yang berwajib. Kenapa harus ngelapornya apa-apa ke media? Apalagi kan kasihan keluarganya. Kalau dia kasihan sama keluarganya, dia akan hal sensitif adalah ke pihak yang berwajib, nggak diumbar-umbar ke media, nggak dicerita-ceritakan seperti ini. Kan itu menurut saya, kalau saya sebagai pribadi itu saya malu sebagai diri saya sendiri. Jadi saya di sini adalah membela harga diri saya di sini sebagai yang dituduhkan dan sebagai manusia yang rakyat Indonesia yang punya hak hukum. Selain kontrak, acara-acara syuting segala macam masih jalan kan? Atau Ya ada memang kerjaan saya masih jalan alhamdulillah, tapi banyak sekali yang dibatalkan, banyak sekali, tidak sedikit. Apalagi semenjak pihak sana menyebut nama dengan terang benderang. Itu langsung banyak sekali yang dibatalkan. Bisnis bagaimana Pak? Bisnis mungkin ada kerugian juga, ada dampak sendiri. Pasti ada lah semua, cuman Kita belum hitung-hitungan tapi memang nyata ada. Perkiraan nominal kerugian ada mungkin? Itu udah nggak sampai triliun ya, nggak sampai triliun, ini dicatat loh, nggak sampai triliun, miliaran aja. Tapi kerugiannya di sini perlu saya tegaskan bahwa kerugiannya itu kerugian nyata karena sudah ada kesepakatan antara Atta dengan pihak lain, sudah ada kesepakatan. Jadi itu banyak ya, chatnya itu banyak. Sudah nyata loh ini ya. Ini nyata. Ini kerugian yang sangat signifikan. Tapi dalam waktu dekat akan melaporkan atau gimana Bang? Ini kan udah pencemaran nama baik ibaratnya kan. Kalau misal memang kan tadi di Nah, makanya aku bilang tunggu tanggal mainnya nanti. Jadi nggak usah dikasih tahu. Ya udah setelah Kasih tahu aja. Makasih banyak bersama media udah datang. Terima kasih banyak semuanya. Aku sama tim. Foto dulu Bang. Terima kasih. Foto dulu.